Alat bukti kan ada keterangan ahli, keterangan saksi, ada bukti surat, ada petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, jadi keterangan ahli itu pun ketika nanti di persidangan itu hanya sebagai pendukung, salah satu alat bukti saja. Jadi kalau ada seorang ahli yang bilang itu pasti palsu, itu fix, ya itu bagaimana kita menyikapinya? Ini mungkin saya tanya sedikit sama Mas Roy. Karena ini dua spesies yang berbeda ya, Mas. Di hukum begitu, tapi di ranah akademik, hukum pun kadang-kadang nggak diperlukan. Coba saya tanya Mas Roy sedikit. Mas Roy kan sering menjadi ahli juga di persidangan tentunya. Pernah nggak seorang hakim di kasus nanya dokumen ini asli atau palsu? Kan nggak mungkin. Karena hakim akan menanya pendapat Anda tentang dokumen ini, analisanya seperti apa. Baru dijelaskan. Tapi yang namanya definisi fake, true or false itu ada dalam ilmiah, Mas. Bukan, kalau seorang ahli bisa menyatakan suatu dokumen palsu, ini fix, absolut. Untuk apa ada sidang? Untuk apa ada pengadilan yang menentukan bahwa ketok pasal terbukti, ini pemalsuan, dokumen ini palsu. Kalau seorang ahli dapat menjelaskan itu absolut, ya maka apa guna pengadilan? Jadi kan ini yang harus bisa dibedakan gitu, bahwa seorang ahli tentunya boleh saja dengan segala keilmuan yang dimiliki kami hormati untuk menganalisa suatu dokumen dengan metodologi juga tertentu, apakah cara pendekatannya itu secara historis, normatif, yuridis dan lain-lain. Makanya juga ahli ada. itu pendapatnya ilmiah, Mas, bukan untuk dikriminalisasi. Betul, ilmiah, kalau ilmiah tidak mungkin menyatakan asli atau palsu, Mas. Itu masalahnya. Bisa. Ilmiah itu adalah identik atau tidak identik. Kalau nanti ternyata seorang ahli menjelaskan, oh ini bisa diduga palsu, itu kita hormati. Tentunya itu juga akan dipertimbangkan oleh hakim di dalam satu perkara, dapat dipertimbangkan. Tapi nggak pasti. Tapi gitu. tidak mungkin, karena apa gunanya pengadilan, Mbak? Pengadilan lah yang bisa menentukan ini asli atau palsu. Oke, emang kalau ke pengadilan Mas Roy mau bawa apa? Menyiapkan apa ke pengadilan? Iya, bukti-bukti kemarin bahwa itu adalah primary evidence yang sempat kita periksa, dan juga kalau misalnya di sana ada, oh ini ijazahnya, yang ini yang dikatakan asli. Oke, kita periksa bersama-sama, kita fair, ada ahli atau ada pakar forensik dari ahli sana, saksi ada? ahli ada telematika dari sana, dan kemudian setuju usulnya Prof. Komar tadi dibuat terbuka. Kalau perlu memang dibuat terbuka di kampus dulu misalnya, itu oke, itu bagus sekali. Itu mungkin dong pengadilan di kampus, tapi bukan, terbuka. Maksudnya itu disiarkan terbuka, sehingga dengan demikian masyarakat akan bisa lihat diskursus yang menarik. Tapi sekali lagi memang beda spesies ini menarik, ya gitu, nggak apa-apa. Oke, kalau dari Prof. Komarudin terakhir, apakah ini jadi kasus ini malah juga menjaga nama Pak Jokowi tetap ada di panggung politik saat purna tugas? Ini bisa ditarik agak ke politik, bisa. Dan di Indonesia apa sih yang bebas dari politik? Kedua, ke ilmu hukum bisa, dibawa ke ranah sains eksak juga bisa. Jadi memang nanti kita lihat pendekatannya apa yang mau dipakai oleh proses pengadilan. Sebab kalau sains itu di laboratorium sains, tapi kalau masalah pidana hukum itu di ruang pengadilan hukum. Nah, isu ini mau ditarik kemana? Gitu. Ke politik, ke ilmu hukum, atau pure science. Ini hemat saya ada metodologi pendekatan yang berbeda. Tapi setidaknya dari dua teman saya ini saya sudah menikmati kok ini. Kita politik lihat nanti mau kemana tadi ya. Politik diamond tadi ya, Prof ya. Tapi sebenarnya kalau Prof lihat konsekuensinya akan lebih berat di mana, pelapor atau terlapor? Karena ini kan bawa ke ranah hukum. Bagi saya prosesnya, metodenya, niatnya yang benar, transparan, sehingga keputusan itu nanti rakyat bisa menerima, bahwa tidak bulat semua orang menerima, pasti ada, tapi selesai masalah ini gitu. Sebab kalau tidak selesai, aduh betapa bodohnya sih, boro-boro mengejar koruptor gitu. Kalau hanya membuktikan ijazah asli dan tidak aja tidak bisa, itu kan faktual. Gimana? Gitu. Jadi di sini pertaruhan juga hukum, bisakah jadi panglima, bisakah menuntaskan kasus ini salah satunya, tapi masing-masing pihak itu dong pasti akan siap ya apapun konsekuensinya ya. Sudah pasti, jadi dibawa ke ranah hukum. Terima kasih atas waktunya Mas Ilham, terima kasih Mas Yakub, terima kasih Mas Roy, terima kasih Prof. Komar, terima kasih. Demikian Dua Arah malam ini, saya Friska Clarissa pamit undur diri, sampai jumpa, selamat malam. Jangan kemana-mana.